Selamat pagi teman-teman Wondes Academy. Saya kembali lagi ke lapangan sepak bola teman-teman pagi ini. Tadi barusan saya upload di TikTok saya yang akun pertama dan akun ketiga. Akun ketiga real tak handle dulu, tak tarik dulu ke saya karena sepertinya polanya harus dibenerin. Mimin masih belum oke, ternyata setelah saya testing saya lepas dan sekarang Mimin udah tak suruh live aja pokoknya. Dan kolaborasi bareng istriku juga udah mulai bisa gerak di akunku yang kedua. Itu ada satu produk yang FYP ternyata dan terus menghasilkan penjualan revenue dengan komisi yang nggak besar tapi sudah bisa mendapatkan itu, alhamdulillah, udah bersyukur ya. Terus sambil saya coba tambahkan produk-produk tambahan. Dan istriku semalam saking semangatnya pulang kerja, dia langsung live teman-teman. Semangatnya luar biasa sampai saya diomel-omelin mulu. Bayu. Jadi itulah seninya dalam rumah tangga teman-teman. Pada saat sama suami istri kadang-kadang gitu, kita maksudnya apa, saking semangatnya dia nggak paham. Nah kemarin saya cerita juga sama Pak Jafar dari Malang ya, pas kapan tuh live cerita bahwa istrinya tuh juga kalau nggak salah rias-rias gitu, tapi pada saat suruh ngonten ya katanya malu segala macem gitu. Padahal sejatinya teman-teman yang tak pahami, ibu-ibu cewek-cewek ini mereka kalau sudah bisa ngejual mereka barbar teman-teman, barbar. Dan memang jiwa mak-maknya, jiwa bunda-bundanya itu luar biasa. Dan itu bisa jadi aset yang luar biasa bagi bapak-bapaknya, kakak-kakaknya, cowok-cowoknya teman-teman ya. Cewek-cewek itu kalau bisa men-treatnya, mereka ini aset luar biasa loh. Aset luar biasa. Sedangkan cowok ini kadang-kadang ya kita tahu paham tapi kadang-kadang kita tuh kaku, tidak bisa menemukan hook-hook yang menarik gitu ya. Tapi ya terus belajar teman-teman. Siapa tahu kita bersinergi dengan siapapun. Dan teman-teman terima kasih banyak yang sudah komentar tadi pagi-pagi. Mas Prima sudah kontak saya ngasih tahu bahwa dia dapat tips dari siapa namanya, Mbak Inem Jogja, tentang kenapa kok view kita nggak bisa naik-naik gitu ya. Bukan karena videonya juga kurang bagus, belum tentu juga gitu ya. Tapi nyatanya bisa jadi karena kejenuhan, karena background. Dan saya tadi hari ini pas kesini juga udah bawa ini ya, saya bawa sampel teman-teman. Saya bawa sampel untuk saya buat konten teman-teman. Saya kontenin, jadi saya bawa sampel di tas saya sana. Saya bawa sampel, nanti akan saya take video di sini supaya apa? Mengakali supaya backgroundnya nggak cuman itu aja. Makanya teman-teman yang di daerah, yang tinggalnya di daerah gitu, wah itu aset luar biasa. Mungkin bisa backgroundnya gunung, sawah, lautan, kalau bisa jurang, atau itu bisa jadi background yang membuat mata kita tertarik sejatinya. Karena memang TikTok ini kan sosial media commerce ya. Dan saya terus menemukan, terus saya sekarang udah mulai agak memperhatikan juga, saya perhatikan retention rate ya. Retention rate ini ternyata gini tuh, kalau yang coba saya pahami, cuman standarnya berapa ini beda-beda katanya. Tapi intinya semakin tinggi retention rate-nya tentunya video kita makin bagus. Karena apa? Karena video kita ditonton. Ilmu bodoh saya gitu sih. Nah saya sekarang kalau minimal, kalau mau dorong testing iklan itu tak lihat dulu tuh retention rate-nya seperti apa. Ternyata saya cek tadi, ada salah satu video saya yang retention rate-nya itu sampai 40%. Itu lumayan tinggi ternyata. Dan setelah saya pahami, apa sih videoku ini kan, aku cuman ya sekali lagi saya tuh bikin video-video tetap aja tanpa konsep, ngawur aja. Pokoknya yang di kepala lepas, ceprot gitu. Kadang ada yang FYP, kadang cenderungnya banyak yang kayak FYP gitu. Tapi kok bisa tembus ada yang FYP, saya juga bingung gitu. Ternyata ya mungkin hook ya. Setelah saya pantau-pantau tadi, saya itu video yang saya retention rate-nya sampai 40% itu ternyata saya mainannya visual hook ya. Jadi lighting, saya record sambil kayak zooming, sambil kayak ada bukan viral, bahasanya apa ya, footage-nya itu agak bagus lah gitu. Jadi memanjakan mata dengan nggak yang kaku, muka kita lurus saja gitu, dia perlu juga ternyata ya. Ya intinya orang yang tertarik lah. Sebenarnya kalau dirunut-runut, pemahaman inilah yang perlu digaskan di kepala kita teman-teman. Bicarane menarik lah itu loh.
Yang dia ngomongin hak huk itu ternyata ya. Tapi gimana caranya ini langsung nongol di alam bawah sadar kita. Jadi saat kita bikin konten tuh langsung tak 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 tak. Nah untuk membuat ke situ, kalau saya gitu ya, nggak ada kata lain kecuali namanya repetition unlimited. Jangan apa, ya udah bikin video terus sampai menemukan. Nah bikin video terus yang bikin stres adalah pada saat kita stuck nggak punya ide segala macam. Terus sebenarnya bukan itu ya, tapi semangatnya ini yang aduh, kadang kan mikirnya udah nggak ada duitnya, bikin terus nggak ada yang nonton. Nah ini gimananya perlu nutrisi motivasi kalau katanya Bapak Andri Wongso. Pak Andri Wongso ini dulu saya pernah bekerja sama beliau gara-gara saya baca bukunya. Mungkin saya belokkan dikit teman-teman ya. Saya dulu sering baca-baca buku motivasi sehingga saya bisa menggebu-gebu gitu. Wah, pokoknya kayak daya juangnya, endurance-nya itu nggak ada habisnya gitu. Nah, saya suka baca-baca buku gitu. Dan salah satu buku yang tak baca adalah karya-karya Andri Wongso. Karena memang kenapa kok saya nyambung, karena kayaknya relate dengan kehidupan nyata saya gitu ya. Dia itu orang kampung yang makan aja susah, bahkan katanya kalau makan telur dibagi berapa, terus kadang kalau kemana gitu ya, lewatin restoran, dia tuh seneng banget, nggak makan ya, tapi menyium aromanya tuh udah dan itu dengan penuturan gaya bahasa yang wow gitu kan. Apalagi saya sering juga dengerin radio dulu, radio apa ya, kalau pagi gitu, saya dengerin dia udah ceramah yang motivasi semangat, warna itu yang membuat saya relate. Terus akhirnya saya beli bukunya, saya baca terus. Dan yang terjadi apa? Tuhan berkehendak lain. Tiba-tiba saya ditelepon sama dia. Saya kenal enggak? Tapi kalau semesta sudah bergerak, terjadi. Saya kenal beliau enggak? Tahu dia enggak? Maksudnya secara individu enggak, tapi jalan terbuka tiba-tiba nih. Dia nelpon saya karena problem dengan komputernya, servernya, webnya lah down gitu ya. Terus nggak jalan Tuhan ya itu, saya bisa ditelepon, terus ujung-ujungnya saya diajak jadi pasukan tempurnya dia. Dan nyatanya setelah saya jadi pasukan, saya juga nggak kuat, bukan nggak kuat ya, tapi peluang lain terbuka, saya akhirnya pindah. Proses perjalanan teman-teman. Jadi kenapa kok saya jadi kenal beliau nih? Jadi hal-hal di luar Nurul itu bisa terjadi. Wah ini ternyata kebunnya seru juga nih. Jadi si sudut berbeda teman-teman. Oke. Jadi di sono anak-anak latihan ternyata adem di sini. Kalau begini caranya saya nongkrongnya di sini, anak-anak latihan di sono. Sahdu juga, saya setiap hari berjemur di sana. Nah ini teman-teman, bisa jadi POV berbeda ini yang membuat video-video kita menarik nih teman-teman. Ini enak saya bikin konten di sini. Nih teman-teman, di bawah pohon. Nih saya bikin konten di sini seru nih. Jualan garam, jualan madu, jualan apapun ya. Dengan latar belakang seperti ini kan beda nih. Nah ini yang dibilang Mbak Inem tadi, bahwa background kita berbeda-beda. Sesekali jangan di ruangan terus, jangan di studio terus, bikin ngawur-ngawuran, ngaco-ngacoan. Emang gayanya TikTok gitu teman-teman. Jadi kayak nggak serius gitu, tapi jualan gitu. Nah ini yang perlu kita coba terus sampai menemukan gaya kita sendiri di akun kita sendiri yang menjual, yang bisa mendatangkan retention rate tinggi gitu. Jadi nah berarti teman-teman nyambung lagi nih dengan mimpi saya, cita-cita saya, bahwasanya saya itu pengen traveling around the world gitu. Saya pengen camper vanan gitu. Nah bayangkan kalau saya misalkan saya camper vanan, saya keliling Indonesia aja sambil saya jadi apa namanya teman-teman, jadi affiliate. Itu background unlimited setiap hari. Ini relate juga dengan bahasanya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu sering berbicara dengan hijrah itu ya, traveling lah kalau bahasa saya itu. Jadi jalan-jalan. Sejatinya manusia sukanya itu kan, salah satunya ya, mungkin nggak semua, tapi mungkin kita setuju bahwasanya kita tuh sukanya jalan-jalan, traveling ya. Nah mungkin itu juga yang mempengaruhi kenapa kok video-video itu bisa keren gitu, bisa jadi hook-hook menarik ya. Wah tapi ngeri juga nih guys, ini banyak hutan-hutan gini, kalau terjadi ada ular nih. Wow amazing nih sob.
Nah, bermain-main dengan burung seperti ini. Wuh, sahdu. Oke teman-teman, semangat. Jadi ini ngoceh-ngoceh pagi ini akan saya upload pas agak siangan karena saya masih di lapangan. Kalau nguploadnya lewat HP, remuk redam pastinya ini. Ya, jadi wah, ini saya ngobrol-ngobrol sama tukang. Wah, ada rumah di sini. Banyak tanaman ya. Wow. Nama aja ada pertanian di sini, guys.